Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan membahas soal prediksi UTBK untuk bab makromolekul, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk materi karbohidrat, protein, dan lemak, bisa kalian cek di video yang berjudul makromolekul atau bisa kalian buka lewat link yang ada di kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Suatu senyawa organik diperoleh sebagai produk samping dari hidrolisis lemak, pembuatan biodiesel, dan pembuatan sabun dari minyak atau lemak. Senyawa ini banyak digunakan sebagai zat aditif pada cairan pendingin radiator mobil dan bereaksi dengan logam Na yang menghasilkan gas CO2. Senyawa ini adalah apa? Oke, kalimat pertama di sini tadi dia merupakan suatu produk dari hidrolisis lemak, di mana kita harus ingat konsep dalam hidrolisis lemak itu nanti ada lemak. Kalau kita akan hidrolisis, dia akan menghasilkan gliserol dan asam lemak. Kemudian tadi di kalimat terakhir dia ditekankan bahwa zatnya ini dia akan bereaksi dengan natrium menghasilkan H2. Nah, yang akan bereaksi dengan natrium menghasilkan gas H2 itu adalah gliserol. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang C, yaitu gliserol. Nomor 2, uji suatu senyawa dengan uji molis memberikan warna merah ungu pada bagian atas. Jika ditetesi larutan iodin tidak memberikan warna biru ungu, dan dengan uji Fehling tidak memberikan endapan berwarna merah. Senyawa tersebut dapat dihidrolisis menghasilkan dua molekul monosakarida yang berbeda. Senyawa yang dimaksud adalah apa? Yang pertama yang digunakan adalah uji molis. Uji molis ini adalah uji umum untuk karbohidrat. Semua pilihan, baik pilihan A, B, C, D, E itu semuanya karbohidrat. Berarti kita akan lanjut ke pernyataan yang berikutnya menggunakan uji iodin. Nah, uji iodin ini adalah uji polisakarida, di mana nanti yang akan menimbulkan warna biru ungu artinya dia mengandung amilum. Dari kalimat kedua tadi dia ada kata tidak memberikan warna ungu, berarti tidak mungkin jawabannya adalah amilum. Pilihan D jelas salah. Kemudian uji yang ketiga itu adalah uji Fehling. Fehling ini nanti dia akan positif terhadap monosakarida dan disakarida kecuali sukrosa. Tadi dari kalimat ketiga dengan uji Fehling itu ternyata tidak memberikan endapan merah. Dengan kata lain dia tidak menghasilkan hasil yang positif terhadap uji Fehling. Nah, di sini satu-satunya yang tidak akan menghasilkan reaksi yang positif terhadap Fehling yaitu sukrosa. Sehingga jelas nomor 2 itu jawabannya adalah yang sukrosa. Di sini diperkuat dengan ada kalimat jika dihidrolisis menghasilkan dua molekul monosakarida yang berbeda. Sukrosa itu kalau dihidrolisis akan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 3, hidrolisis suatu makromolekul menghasilkan senyawa yang mempunyai gugus amino dan karboksilat. Makromolekul tersebut dapat berfungsi sebagai biokatalis yang mempercepat hidrolisis amilum. Di sini kata kuncinya adalah biokatalis untuk hidrolisis amilum. Nah, makromolekul yang digunakan untuk hidrolisis amilum itu adalah amilase. Nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 4, kita akan merasakan perih dan gatal ketika memakan nanas. Rasa perih dan gatal muncul disebabkan oleh sebuah enzim yang terdapat di dalam nanas. Enzim tersebut bernama bromelain. Enzim bromelain termasuk ke dalam jenis enzim apa? Jadi enzim bromelain itu merupakan suatu enzim untuk mencerna protein. Nah, kita tinggal analisis pilihan jawabannya saja. Pilihan A ada amilase. Amilase di sini digunakan untuk memecah amilum. Kemudian untuk lipase ini digunakan untuk memecah lemak. Laktase digunakan untuk memecah laktosa. Selulase digunakan untuk memecah selulosa, dan protease ini digunakan untuk memecah protein. Nah, enzim bromelain itu termasuk ke dalam jenis enzim protease. Karena apa? Karena dia dapat memecah atau mencerna protein. Sehingga nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang E.
Nomor 6, ion yang bermuatan ganda pada asam amino disebut dengan apa? Oke, dalam suatu asam amino itu dapat bertindak sebagai asam dan basa. Jadi dia dapat bersifat amfoter. Jadi dia dapat bersifat sebagai asam, dapat juga bersifat sebagai basa. Nah, ion yang bermuatan ganda dalam asam amino itu adalah ion Zwitter atau Zwitter ion. Nah, ini bermuatan ganda, dia ada yang bermuatan negatif, kemudian ini dia juga bermuatan positif. Kalau sebagai asam, reaksinya seperti gambar yang di atas, sebagai basa reaksinya seperti gambar yang di bawah. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 6, perhatikan gambar di bawah ini, ada glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Gula yang tidak memberikan uji positif dengan reaksi Benedict adalah apa? Oke, uji Benedict ini adalah suatu uji untuk gula pereduksi, di mana dia akan positif terhadap monosakarida dan disakarida kecuali sukrosa. Pertanyaannya, gula yang tidak memberikan uji positif, berarti yang tidak memberikan uji positif adalah sukrosa. Berarti jelas nomor 6 jawabannya adalah pilihan yang C, yaitu sukrosa. Nomor 7, ikatan antar monomer dalam amilum adalah apa? Oke, amilum ini termasuk ke dalam polisakarida ya. Nah, peptida itu termasuk ke dalam protein, kemudian fosfodiester itu asam nukleat, glikosida itu termasuk ke dalam polisakarida, amida termasuk protein, dan ester termasuk poliester. Di sini ada amilum. Amilum itu dia termasuk ke dalam suatu polisakarida. Nah, dalam suatu polisakarida ini dia memiliki ikatan glikosida. Nah, di sini adalah gambar ikatan glikosida. Jadi antara monosakarida yang satu dengan monosakarida yang lain. Nah, di sini ada O nih, ini merupakan ikatan glikosidanya. Sehingga nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 8, biokatalis yang digunakan untuk menghidrolisis lemak atau lipid menjadi gliserol dan asam lemak adalah apa? Pilihan A, amilase. Amilase itu mengubah amilum menjadi glukosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Sehingga jelas ya, lipase itu akan mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, sehingga nomor 8 jawabannya adalah B. Untuk yang lain, laktase itu akan mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Selulase akan mengurai selulosa menjadi senyawa selubiosa, atau biasanya di sini ada di tumbuhan ya. Kemudian yang E, protease itu mengubah protein menjadi asam amino. Nomor 9, berikut ini adalah data hasil uji adanya makromolekul dalam beberapa jenis makanan. Ada beberapa reaksi yang digunakan, yaitu bioret, santoproteat, dan iodium. Pertanyaannya, pasangan bahan makanan yang mengandung protein dan amilum adalah yang mana? Oke, bioret itu merupakan suatu uji yang digunakan untuk menguji adanya protein dan dia akan positif jika berwarna ungu. Santoproteat itu untuk menguji adanya inti benzena dalam protein. Kalau positif dia akan berwarna kuning atau jingga. Sedangkan iodium digunakan untuk menguji adanya amilum dan dia akan berwarna biru jika mengandung amilum. Di sini yang mengandung protein berarti kita bisa uji menggunakan bioret, harus berwarna ungu. Nah, bahan makanan yang berwarna ungu adalah bahan 2 dan bahan 4. Kemudian untuk amilum bisa kita uji menggunakan iodium. Dia nanti akan berwarna biru. Di sini yang berwarna biru ada bahan makanan 1, 2, dan 4. Tapi yang mengandung protein sekaligus amilum itu hanya yang nomor 2 dan yang nomor 4. Sehingga nomor 9 jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 10, industri keju menggunakan enzim laktase sebagai biokatalis untuk mengubah apa? Laktase itu dia mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Sehingga nomor 10 jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 11, suatu karbohidrat dengan reaksi Fehling akan memberikan endapan merah bata, dan jika dihidrolisis akan menghasilkan dua macam karbohidrat yang berlainan. Zat tersebut adalah apa? Oke, uji Fehling ini positif terhadap monosakarida, diantaranya glukosa, fruktosa, dan galaktosa, sedangkan untuk disakarida yang positif itu adalah laktosa dan maltosa.
Berarti yang jelas bukan adalah pilihan B dan C. E juga. Nah, kita tinggal analisis antara maltosa dan laktosa. Tadi di soal dinyatakan bahwa hidrolisisnya akan menghasilkan dua macam karbohidrat yang berlainan. Maltosa kalau kita hidrolisis akan menghasilkan glukosa dan glukosa, jadi karbohidratnya dia sama. Kalau laktosa itu glukosa dan galaktosa, sehingga nomor 11 yang menghasilkan dua macam karbohidrat yang berlainan adalah laktosa. Jawabannya adalah pilihan yang D. 12. Biokatalis yang dapat digunakan dalam pembuatan sirup dari pati jagung untuk mengubah glukosa menjadi fruktosa adalah apa? Oke, untuk mengkonversi atau mengubah glukosa menjadi fruktosa itu melalui suatu proses yang dinamakan dengan proses isomerasi, di mana dalam proses isomerasi ini digunakan enzim glukosa isomerase. Kenapa bisa dikatakan isomerase? Jadi glukosa dan fruktosa ini adalah molekul yang mempunyai rumus yang sama, yaitu dia C6 H12 O6. Nah, dia satu isomer. Glukosa itu berisomer dengan fruktosa, berisomer juga dengan galaktosa. Sehingga nomor 12 jawabannya adalah pilihan yang E. 13 terakhir, selulosa dihidrolisis menjadi dimer membentuk apa? Oke, ini ada di penjelasan sebelumnya tadi bahwa selulase itu akan mengurai selulosa menjadi senyawa selubiosa. Sehingga nomor 13 jawabannya adalah pilihan yang E. Oke, cukup sekian untuk penjelasan mengenai prediksi UTBK untuk bagian makromolekul. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.